Ustadz, untuk pertanyaan saya kali ini, ketika kita ada masalah, Ustadz, bagaimana cara kita tahu apakah itu masalahnya itu datang karena ujian pada kita, ataukah itu justru hukuman atas dosa-dosa kita di masa lalu, ataukah itu peringatan? Bagaimana kita mengetahui itu masuk kategori yang mana begitu? Bagaimana, Ustadz? Betul. Jadi memang hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah kan gitu. Iya. Justru kalau nggak ada masalah itu orang nggak pinter. Ngajukan judul skripsi harus ada masalahnya dulu. Ada masalah yang diangkat ya, Ustaz ya. Diangkat. Masya Allah, iya. Kalau nggak ada masalah diangkat terus mau ngapain? Iya, betul. Jadi ketika kita dapat masalah, ya kita harus bersyukur bahwa masalah ini akan mendewasakan kita. Amin. Masalah ini akan membuat kita pintar mencari jalan keluar, jalan alternatif dan lain sebagainya. Ya, bahkan yang beberapa hari ini kita sering mendengar bagaimana Hamas bisa menciptakan senjata itu, nah, diantaranya karena dia memiliki masalah besar. Di sana diblokade, sana blokade, sini blokade dan lain sebagainya. Akhirnya dari masalah itu timbul ide-ide buat terowongan, ya, buat ini, buat senjata sendiri. Ya. Akhirnya kita menjadi pintar, menjadi baik, menjadi kaya, menjadi sukses karena masalah. Karena nggak mungkin ya kalau nggak ada perang tiba-tiba bikin senjata gitu ya, Ustaz ya. Tiba-tiba bikin terowongan gitu, nggak mungkin ya, Ustaz ya. Karena itu yang pertama, kalau kita mendapatkan masalah, ya disyukuri aja masalah itu. Jangan mengeluh dengan masalah. Kita harus tetap yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita ya, di luar kemampuan dari batas yang kita miliki. Pasti Allah sudah mengukur ya, kemampuan kita. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan masalah yang berat lah ya, berat menurut kita sebenarnya. Kalau bagi Allah itu tidak ada yang berat. Kalau Allah sudah memiliki jalan keluar, tidak sulit kok itu. Memiliki masalah yang berat. Apakah masalah ini ujian, hukuman, atau mungkin untuk menaikkan derajat, ya, seperti itu. Maka kita harus introspeksi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Introspeksi kita. Kalau kita ngurus orang lain ya pasti nanti suudon jadinya. Oh, anjane sama nggak tahu sholat, ya mesti ya. Kalau orang lain yang kena musibah, oh itu gara-gara kamu begini dulunya gitu ya. Sampean kalau ngomong ceplos saya ya. Akhirnya yang cerita, aduh aku tadi cerita bukannya dapat solusi malah down gitu ya dengan omongan orang tersebut. Maka ya, kita harus mengintrospeksi diri. Karena kalau kita mengoreksi diri kita sendiri, kita kan bisa. Jadi introspeksi. Saya dalam beberapa hari ini bagaimana ya ketaatan saya kepada Allah. Saya dalam beberapa bulan ini seberapa jauh saya melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalam beberapa hari seberapa jauh saya meninggalkan ya perintah Allah, melakukan larangan Allah dan lain sebagainya. Kita yang tahu. Setelah kita introspeksi diri, kita tahu ternyata iya ya. Memang beberapa hari ini saya kalau teledor saya. Beberapa ini saya rada ini, berarti ini mungkin peringatan. Iya. Tapi kalau kita sudah banget, ya, sudah banget kesalahannya, biasanya malah kita itu nggak sadar. Kalau orang yang sudah jahat banget, itu malah sebenarnya nggak sadar dengan kesalahan. Maka orang lain ya sudah, hanya nih dia jelas-jelas koruptor, sudah jelas ini kok kena masalah, ya itu berarti memang hukuman. Jadi kita sendiri sebenarnya yang bisa mengetahui itu. Tapi kalau memang benar-benar sudah kejahatan yang sudah melebihi batas, dan orang lain juga sudah mengakui, ya bisa jadi memang itu bala gitu ya. Jadi bukan sekedar ujian, ya memang sudah hukuman. Tetapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, apapun sifatnya, apakah itu hukuman atau ujian atau apapun, selama masih di dunia, Allah masih membuka pintu taubat. Maka bersegeralah untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita harus berkesimpulan bahwa ini semua, apakah itu ujian, apakah itu hukuman, adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita masih beri nafas umur panjang, ya manfaatkan umur panjang itu untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah diberikan seperti itu, kok masih saja dablek gitu ya, ya sudah pasti. Padahal Allah itu memberikan apapun kepada seorang mukmin itu adalah kebaikan. Karena itu ayatnya Allah mengatakan ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mukmin kalau sudah mengatakan beriman itu tidak akan diuji? Oh, pasti diuji. Pasti diuji. Kalau dia seorang mukmin, pasti Allah menginginkan kebaikan. Adalah kebaikan-kebaikan kalau kita mau mengambil sisi baiknya. Tapi kalau kita tidak mau mengambil sisi baiknya, yang ada juga mengeluh, meratapi, yang akhirnya jatuh kepada kemusyrikan.
banyak masalah, ya sudahlah, ini Allah udah Jalan pintas ya. jalan pintas ya. Naudzubillah min dzalik Ustadz ya. Naudzubillah. Tapi kalau misalkan yang tadi hukuman ya Ustadz ya, namanya dihukum itu orang di sel di penjara aja kan ada masanya ya Ustadz ya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ada yang di penjara 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Apakah kalau kita akan disesuaikan dengan dosa yang kita lakukan Ustadz? Maksudnya hukumannya ini ada yang lama sekali, ada yang dihukum diberi masalah cuma sebentar, ketika dianggap dosa-dosanya sudah terhapuskan mungkin dengan taubatnya orang tersebut, kemudian sudah, atau bagaimana Ustadz? Ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Kita kan tidak bisa memprediksi keinginan Allah gitu ya. Rahasia Allah ya Ustadz. Allah tidak bisa kita prediksi. Tetapi selama kita masih ketika mendapatkan hal tersebut, ya, terus istiqomah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti semua itu akan cepat berlalu. Ya. Sapiro sih lamanya di dunia ini. Paling lamanya di dunia kan selama umur kita. Iya. Padahal kehidupan manusia itu bukan hanya selama umurnya habis. Begitu manusia itu dilahirkan, dia hidup selamanya. Awalnya dia hidup di rahim, kedua hidup di dunia. Ketika dia hidup di alam kuburnya, nanti hidup juga di alam akhirat. Manusia itu tidak hidup terus. Jadi kalaupun kita diuji dengan berbagai macam ujian, bahkan mungkin ya sakit yang menaun gitu. Kalau kita bisa mengambil hikmah, ya, saya rasa ini saya hidup di dunia ini masih ada waktu yang jauh lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Setelah kematian. Tapi terus terang Mbak Lala, saya juga bisa ngomong aja ini. Iya, kita sama-sama belajar Ustaz. Saya takut juga kalau membicarakan hal tersebut, tapi ini perlu kita share juga ke semuanya, begitu ya. Semoga bermanfaat begitu. Tidak hanya untuk kita berdoa Ustaz. Ya, intinya kita tetap bersyukur dan bersabar. Oke, amin. Terima kasih Ustaz.